Pernah ketika ada pikiran, ide-ide, argumen, pandangan telah ada dalam kepala dan telah kata-katanya tersusun dengan rapi. Namun apalah daya ketika tidak dapat diutarakan dan diungkapkan. Rasa takut terhadap hal-hal yang tidak dapat dikendalikan menjadikan keberanian ini menjadi redup. Hal ini pernah terjadi kepada saya dan mungkin juga rekan-rekan sekalian. Pernah ketika chat sudah diketik, kalimat-kalimat telah disusun dalam aplikasi seperti WA, Line, dan siap untuk dikirimkan dengan menekan tombol sebelah kanan. Namun apalah daya, jari ini tidak dapat dikendalikan dan digerakkan. Hal tersebut dikarenakan rasa khawatir terhadap isi chat tersebut menjadikan keberanian ini menjadi hilang. Hal ini pernah terjadi kepada saya dan mungkin juga rekan-rekan sekalian. Pernah ketika ada pertanyaan, hal-hal yang ingin diketahui, hal ingin ditanyakan pada sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Namun apalah daya, ketakutan terhadap ditertawakan dan diremehkan oleh orang lain mengenai pertanyaan dengan anggapan orang lain menganggap pertanyaan kita bodoh. Hal itu pernah terjadi kepada saya dan mungkin juga rekan-rekan sekalian. Pertarungan-pertarungan dalam pikiran kita ini terhadap keberanian, apakah akan memenangkan atas ketakutan yang kita miliki, atau justru sebaliknya, ketakutan akan memenangkan atas keberanian yang kita miliki. Tentunya hal ini, hasil dari pertarungan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap diri kita. Karena apa yang dipikirkan, ide-ide, jika tidak dapat diungkapkan, hanya akan menjadi sebatas khayalan dan tidak dapat menjadi realita. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membagikan dan bercerita kepada teman-teman mengenai topik yakninya From Fear to Fierce, yang nantinya akan membahas mengenai keberanian akan memenangkan ketakutan dalam berkomunikasi. Ketika saya menduduki bangku kelas 7 sekolah menengah pertama, teman-teman dan juga wali kelas saya pada saat itu memberikan kepercayaan bagi saya untuk dapat mengikuti pemilihan umum ketua OSIS. Otomatis pada saat itu menjadikan sebuah motivasi bagi saya untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum ketua OSIS tersebut. Seperti pada umumnya, setiap calon dipersilahkan untuk memaparkan apa-apa yang menjadi argumen, program kerja, dan juga inovasi mereka terhadap periode berikutnya. Saya telah menyiapkan dengan cukup matang menurut saya, dan saya beranggapan awalnya bahwasanya presentasi ini sama halnya dengan berbicara. Otomatis jika saya bisa berbicara, maka saya akan dapat memaparkan apa yang saya gagas dan juga program kerja yang saya bawakan. Namun hal itu berbeda dengan realita yang terjadi. Pada saat itu saya gugup sehingga menjadikan apa yang telah saya susun dan telah saya gagas tidak dapat disampaikan karena rasa ketakutan telah menguasai diri saya. Akhirnya saya menyadari bahwasanya kesalahan telah mengikuti diri saya dan menjadikan trauma bagi saya untuk dapat berbicara di depan umum. Dan akhirnya hal itu menjadi sebuah luka psikologis bagi diri saya dan hingga saat ini beberapa kali bertahan dalam diri saya terhadap luka psikologis itu. Jadi menurut Sportive Care ABA dalam websitenya mengatakan bahwasanya data statistik mengatakan bahwasanya ketakutan berbicara seringkali dimulai pada masa remaja dan akan bertahan hingga dewasa jika tidak diatasi. Mungkin hal ini juga terjadi pada rekan-rekan sekalian dan ini juga terjadi pada diri saya. Hal ini menjadikan ketakutan akan berbicara itu menguasai diri kita. Jika berbicara itu pada saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia profesional. Karena jika kita tidak menguasainya dalam kemampuan berbicara ini, maka kita akan tereliminasi.
Oke, sebelum beranjak kepada teknik ataupun tips dalam mengatasi rasa takut dalam berbicara, mungkin di sini saya akan coba berbicara mengenai gejala ataupun ciri-ciri takut berbicara yang mungkin banyak dirasakan oleh orang lain sehingga tidak dapat berbicara dengan normal akibat dari trauma. Berikut adalah ciri-ciri dan gejalanya. Yang pertama, berbicara secara terbata-bata. Hal ini ketika orang-orang berbicara dengan jarak antar kalimat itu dengan durasi yang lama, dengan susunan kalimat pun kata-katanya tidak tersusun dengan rapi. Berikutnya, suara kecil dan bergetar. Hal ini ketika orang-orang merasa ketakutan dalam berbicara, mereka akan berbicara dengan suara yang kecil dan volume yang kecil dan sedikit bergetar dalam berbicara. Yang kemudian gagap berlebihan. Hal ini terjadi dengan faktor neurologis, di mana orang-orang tidak mampu mengucapkan kata-katanya dengan lancar dan jarak antar kalimat juga memiliki rentang yang cukup jauh. Berikutnya, tidak berani dalam menatap orang lain. Dan hal ini tidak terjadinya kontak mata antar pembicara dengan audiens yang sebagai pendengarnya. Oke, berikutnya di sini saya mencoba membahas mengenai membuang rasa takut. Di sini ada Steve Jobs dengan Apple sebagai brand teknologi terbesar yang ia dirikan. Dulunya ia memiliki trauma dan rasa rendah diri dikarenakan ia merupakan anak adopsi dan juga sempat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu, ia juga sempat keluar dari perguruan tinggi dan terjun dalam dunia bisnis komputer yang mana pada saat itu belum memiliki masa depan yang cerah. Jika kita pikir kembali, hal tersebut tentunya membuat ia memiliki keterbatasan dalam berbicara dan gagap dalam berbicara tentunya. Namun, hal itu bukanlah menjadi hambatan baginya. Pada akhirnya, hingga saat ini, ia dikenal sebagai seorang presentator yang ulung dalam mempresentasikan produk-produknya. Penyebabnya jelas, ia berhasil mengatasi trauma dan rasa rendah diri dengan semangat menantang. Ia memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga trauma dan rasa rendah diri yang diakibatkan oleh keadaan malang masa lalu tidak menjadi hambatan baginya. Percaya diri yang tinggi inilah yang membuat ia berhasil menjadi pembicara pandai dalam berbicara. Kita harus lepas dari trauma masa lalu dan rasa rendah diri yang menyebabkan kita takut berbicara dengan orang lain. Dengan begitu, cara untuk membuang rasa takut diakibatkan trauma masa lalu ialah dengan meningkatkan kepercayaan diri dan juga berbicara dengan orang-orang yang cerdas. Menurut Albert Mehrabian, seorang pakar komunikasi Amerika Serikat, menyatakan bahwasanya 90% dari ucapan itu terbentuk dari suara dan gerak tubuh, yang mana artinya kedua unsur ini merupakan aspek penting yang perlu dikuasai dalam berkomunikasi. Suara dan gerak tubuh ini menjadi pembeda yang besar ketika isi pembicaraan kita sama. Maka dari itu pentingnya untuk menguasai ini untuk dapat berbicara dengan pandai. Di sini saya menjelaskan sedikit teknik atau strategi yang dapat diterapkan ketika kita mengalami kendala ataupun trauma dalam berani berbicara ini. Di sini saya ada 4 poin yang dapat diterapkan. Yang pertama, membuat karikatur pendengar. Jadi di sini ketika kita harus beranggapan bahwasanya pendengar itu bukanlah orang yang menghakimi kita, tetapi orang sedang mendengarkan cerita kita dengan gembira. Jikapun kita masih gugup, kita dapat memanipulasi bahwasanya audiens itu sedang merahasiakan sesuatu yang tidak pengen kita tahu. Jadi di sini dapat memunculkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa gugup tentunya. Yang kedua, menghindari merendahkan kapasitas diri. Hindarilah kata-kata seperti saya banyak kesalahan, di sini saya mencoba mempresentasikan dengan yang terbaik. Bukanlah kata-kata itulah yang membuat kita menjadi rendah hati, bukan menunjukkan kerendahan kita. Akan tetapi justru akan membuat kepercayaan dari audiens akan menjadi hilang. Maka dari itu, hindarilah kata-kata ini dan akan mengurangi ketakutan kita dalam berbicara di depan orang ataupun mengutarakan argumen kita.
Berikutnya, mempelajari konten dengan baik. Poin ini menjadi penting sekali ketika kita akan mempresentasikan atau memberikan argumen terhadap sesuatu. Tentunya dengan mempelajari konten dengan yang baik akan memunculkan suatu kepercayaan diri kita karena kita telah menguasai terhadap topik-topik yang akan dibahas ataupun yang akan ditanyakan tentunya. Yang keempat adalah mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Mantra seperti, aku yakin hari ini pasti bisa, hari ini aku akan mempresentasikan ini dengan baik. Tentunya ucapan itu akan memberikan energi positif ke dalam diri kita, sehingga rasa gugup kita akan berkurang dan keberanian untuk mengutarakan apa yang mau kita sampaikan itu akan muncul. Sehingga mantra ini dapat diucapkan ketika kamu hendak untuk mempresentasikan atau berbicara di depan khalayak banyak. Menurut saya, salah satu cara untuk memotivasi dalam memunculkan keberanian dalam berbicara ini adalah meningkatkan keahlian. Dengan adanya keahlian akan memunculkan percaya diri kita dalam mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Keahlian ini nantinya akan memunculkan kredibilitas, dan kredibilitas akan menjadi bukti yang kuat dalam kita berbicara dan didengarkan oleh audiens tentunya. Salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas ini adalah menemukan passion yang cocok dengan kita. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana di sini untuk menemukan passion yang cocok, tapi mulai saat ini teman-teman untuk menemukan passion masing-masing, sehingga nantinya akan menimbulkan keahlian di dalamnya. Mungkin di sini sebagai penutup ya bagi saya, bagi teman-teman yang memiliki trauma atas kemampuan dalam berbicara ini, mulailah saat ini untuk menghilangkan itu dengan meningkatkan rasa percaya diri dan menghindari rasa rendah diri. Karena sejatinya kemampuan ini sangat penting di saat ini, kemampuan berbicara ini. Ketika teman-teman tidak memiliki kemampuan berbicara ini, teman-teman akan tertinggal. Karena kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan-perusahaan ataupun dunia profesional. Dan jika kalian tidak punya, maka kalian akan siap tereliminasi dan disingkirkan. Sekian dari saya, terima kasih.